besar itu adalah Michael Hudson, yang dia bilang, if you become the presidency, kalau kamu si Ontohot ini deket sama presiden, atau kamu sendiri presiden dengan didukung teman-teman SSN, saya penasihat keuangan kamu, bener nggak? Saya bikin kamu lebih besar dari negara sekarang karena kamu mempunyai sesuatu yang negara lain tidak punya. Nah, ini mulai mikir nih, apa? Indonesia negara keempat penduduknya terbesar di dunia, setuju? Dan negara muslim terbesar di dunia, setuju? Kalau kita punya bola dari plastik, dimasukin rempah-rempah, ada rem itu yang mengkilat-mengkilat glitter, lalu diputer bola tadi, rempah-rempahnya nempel di mana? Di tengahnya, bener nggak? Setuju ya? Bumi sudah muter berapa tahun sih? Sama porosnya 5 juta tahun, bener nggak? Itu semua mineral nempelnya di Katulistiwa. Kita zonanya terpanjang. Jadi sumber daya alam Indonesia dibandingkan 4 negara, kita yang paling besar. Setuju nggak? Karena kita yang paling besar, maka kita direbutin oleh 3 negara tadi, Amerika, Cina, India, untuk diambil sumber dayanya. By all means, apapun ongkosnya, lu minta duit, lu minta apa, dibayarin asal sumber dayanya didapetin, bener nggak? Karena itu negara besar itu ngincernya sumber daya alam. Amerika dengan minyak dan emasnya, Cina dengan rare earth, tanah jarang, nikel, copper, semua batu bara, semua disikat sama dia, bener nggak? Dan kita nggak sadar bahwa kekuatan itu adalah deterrent factor, faktor penggentar. Kalau kita shutdown, kita tutup itu Indonesia, nggak ekspor mineral, apa yang terjadi? Dunia teriak, nggak ada nikel, bener nggak? Nggak ada pabrik baterai yang nanti berdiri, bener nggak? Nikel dengan kobalt jadi baterai, lithium, bener nggak? Anda bisa bayangkan betapa lemahnya saat ini karena tidak mengerti geopolitik dan geostrategi. Tidak pernah ke Lemhanas semua pejabat-pejabatnya. Paham ya? Nah, ini kalau sudah mulai ngamuk gini, waktu saya tinggal 21 menit nih kayaknya nih. Sampai mana tadi terakhir? Nikel. Oke. Tutup. Nah, tutupnya ada 2. Jadi kalau Kang Randy sekarang jadi presiden, bener nggak? Kita pensiun, kita presidennya 2 hari aja. Habis itu, karena 2 hari habis itu saya ditembak sama kompetitor kita, bener nggak? Karena hari pertama kalau saya cuma jadi presiden nggak mau lama-lama, cuma 2 hari. Habis itu Kang Randy aja, bener nggak? Cuman 2 keputusan saya. Begitu jadi presiden hari pertama, saya akan menandatangani perpres, peraturan presiden, bahwa setiap orang yang punya duit kirim uang keluar Indonesia tanpa underlying produk. Jadi misalnya kalau dia kirim uang, beli pabrik, beli barang, beli baju, itu ada underlying. Kalau dia taruh di luar, transfer dari Indonesia, itu namanya flight capital, penjara 10 tahun. Gitu ya. Yang kedua yang saya akan lakukan adalah mulai jam 24.00 bank bunga 0. Jadi Mbak, kalau punya duit 1 triliun yang biasa menikmatin 50 miliar setahun, mendadak 0. Bete nggak? Ada 4.500 deposito di bank di Indonesia. Begitu 0, Anda ngapain? Anda cabut dari bank dan Anda invest di SSN. Mana proyekmu? Bener nggak?
Dalam satu malam 4.000 triliun bisa keluar semua, nyari proyek di Indonesia saja karena nggak bisa keliling keluar, bener nggak? Setuju ya? Ekonomi jalan dalam satu hari doang, bener nggak? Jadi satu, menandatangani apa tadi, flight capital. Dua, deposito zero. Syariah nggak negara kita ini? Halal nggak makan kita, bener nggak? Hanya dengan perpres kalau presidennya niat, dan harus niat, bener nggak? Habis itu saya ditembak mati, bener nggak? Ada nggak yang nembak saya? Ya orang yang punya duit triliunan bete, bener nggak? Mau ngirim keluar nggak bisa, tembak aja si Mardigu itu, bener nggak? Saya mati, insya Allah syahid, bener nggak? Yang jelas waktu dimakamkan upacara militer, keren bos, udah didoain syahid, upacara militer, top, bener nggak? Apa nggak enak hidup kayak gitu? Iya kan, matinya enak, hidupnya enak, bener nggak? Itu habis itu ya Kang Randy aja, bener nggak? Yang masih muda, kita udah kepala 50, naik tangga aja gemeteran tadi kita. Kang Randy keputusannya lanjutin. Apa yang Kang Randy lakukan? Lihat peta Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, bener nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa. Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina, nikelnya, batu baranya itu lewat selat Lombok, Makassar langsung ke Cina, bener ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1, bener nggak? Dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal. Rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya. Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak? Masa 1000 hari kerja, 600 hari belusukan? Ini maaf ya, maaf ini. Mana NKRI-mu gitu? Setuju ya? Terus ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, bener nggak? Ada Taiwan. Itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara, Kanada, Amerika Utara, Amerika Utara. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat, semua lewat Indonesia. Betul ya? Kalau Kang Randy mutung, ditutup, nggak boleh lewat Indonesia, lu muter lewat Papua di Selat Indi, apa yang terjadi? Cina rugi $1 triliun karena nilai barangnya $2.000 triliun. Paham? Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2.000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang. Hanya kita tutup itu semua, jadiin danau. Boleh nggak? Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar. Berani nggak? Berani bos. Karena kita di dalam sendiri sudah kaya. Iya, bener nggak? Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener nggak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Mineral yang banyak tadi, tiru apa yang Arab Saudi lakukan. Aramco merasa, Saudi merasa bahwa minyak dia cuma ada 20 tahun lagi. Sementara kehidupan itu ribuan tahun, bener nggak?
dia ubah corporate action negaranya. Dari petrodolar, dari petro menghasilkan dolar, dia mau ubah menjadi properti dan pariwisata. Karena dia punya Ka'bah yang sampai akhir zaman orang perlu datang ke Ka'bah, benar nggak? Dan dia perlu pelayanan, dia ubah. Jadi dia terbitkan namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia jaminkan cadangan minyaknya yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, terbitkan. Jadi dia jual, dia terbitkan surat nilainya 2000 triliun dolar. 2 triliun dolar ini the biggest atau SWF terbesar di dunia, karena negaranya mau dia ubah menjadi pelayan hamba Allah. Ya, SWF namanya. Kita cadangan nikel kita ambil, atau koper kita, tembaga kita ambil cadangannya, terbitkan SWF hanya menjaminkan koper saja, itu nilainya besarnya bukan main. Sementara kita masih punya 130 mineral yang lain, benar nggak? Dan itu tidak ngutang karena berdasarkan jaminan. Uang ini membuat Freeport hanya menjadi kontraktor, tidak perlu dibayar 55 triliun. Paham? Dia kontraktor keluar, kita bayar. Kontraktor keluar, bayar. Kontraktornya jelek, geser, ganti. Kalau sekarang dia ambil aset kita, dia jaminkan, sekarang diambil balik. Tapi kenapa pakai duit? Tahun 2021 juga habis kontraknya, nggak usah bayar, bener nggak? Tapi memang beda sih ya, emang tingkat intelektual emang segalanya sih. Anda kalau dengar cerita saya selama 45 menit ini, kira-kira kelar nggak masalah bangsa? Seneng kan pulang jadi gini doang ngelola bangsa bisa, gue jadi anggota DPR, anggota ini, bener nggak? Anda udah tahu toolnya, saya kasih sejam udah bisa ngerubah dunia. Karena memang sesederhana itu. Yang bikin rumit itu orang-orang pinter yang keminter. Diputer-puter ya kelihatannya inflasi lah, ngomong di TV segala macam. Saya bilang ribet bener jadi hidup, bener nggak? Oke, sekarang kita balik ke temanya kita. 15 menit terakhir ini. Setuju ya? Saya merasa ingin mempunyai kontribusi sedikit ke agama saya. Saya ingin fight hak konstitusi saya. Bahwa tidak ada satu instrumen keuangan pun yang bebas riba saat ini, versi saya. Termasuk atas nama syariah, atas nama pun. Saya menganggap versi saya loh ya. Ngapunten nih ya, maaf ya. Jadi saya harus mengambil teknologi yang masih baru, yang saya lihat akan ke depan cerah. Yang saya incer pertama adalah, kalau kita kembali tahun 98, mundur sebentar, ada seseorang menawarkan saham Google ke Anda. Ini beli first round, listing pertama, sekian juta dolar. Anda bilang, enggak, karena the winner Yahoo, search engine tahun 2000-2001, Yahoo is the winner, benar nggak? Tapi sekarang siapa yang the winner? Google. Saya merasa kita ini tahu bahwa www is the winner, benar nggak? Saya bilang nggak. Blockchain is the winner. Ini kita melihat 10-20 tahun lagi. Karena itu sejak 2 tahun yang lalu saya invest gede-gedean ke sumber daya lebih dari 32 anak ke 8 negara. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, Estonia, dan Malta. Hanya untuk mempelajari blockchain. Dan saya begitu pulang, anak-anak cerita, saya bilang, bikin. Dan orang yang paling pertama protes adalah istri saya, bener nggak? Karena dia bilang, ayah, kenapa sih mesti invest yang bisa, mbok invest bikin 70 Indomaret aja lebih untung, bener nggak bulanannya? Anda malah buang uang yang belum tentu untung, bener nggak? Invest itu nggak murah loh. Invest di teknologi, invest di SDM. Dan waktu kita invest, kalau kita bikin Indomaret 700 juta, begitu jadi 2 bulan kemudian ada revenue, ada income, udah bisa menyicil investasi kita, bener nggak?
Ini kalau kita invest di teknologi udah besar, ada returnnya nggak? Nggak langsung, bener nggak? Saya bilang, Bun, saya minta izin, ini jihad, bener nggak? Jadi ya udah, kalau sudah panggilan kayak gitu, istri saya ya manut aja, bener nggak? Gitu. Pas jadi kita membuat namanya Bursa Efek UKM.